Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak kelas 4 yang luar biasa? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, tak lupa ibu ingatkan kepada kalian semua untuk tetap melaksanakan 5M guna mencegah penularan COVID-19. Apa saja sih 5M itu? Ya, yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, anak-anak kelas 4 yang hebat, hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran kedua. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Mari kita belajar bersama dengan penuh semangat. Anak-anak kelas 4 yang hebat, materi yang akan kita pelajari pada tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran kedua hari ini adalah muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulisan dengan tujuan untuk kesenangan. Muatan pelajaran kedua IPA KD 3.2, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Dan muatan pelajaran SPDP KD 3.2, mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mengidentifikasi bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap baris puisi. Kedua, menjelaskan siklus hidup hewan kupu-kupu. Ketiga, mengidentifikasi tanda tempo dan tinggi rendah nada pada sebuah lagu. Nah, anak-anak kelas 4 yang hebat, sekarang coba kalian perhatikan contoh puisi yang ada pada layar di samping yang berjudul Cita-citaku karya Angelica. Ibu akan memberikan contoh kepada kalian untuk membacakan puisi tersebut. Kalian simak baik-baik ya. Cita-citaku, suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan mulai berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan. Semua akan ku berjuangkan. Ya, anak-anak, itu tadi contoh puisi yang berjudul Cita-citaku. Ibu yakin kalian semua pasti bisa membacakan puisi tersebut dengan lebih bagus lagi. Nah, sekarang mari kita belajar mengidentifikasi bunyi vokal pada setiap kata terakhir pada setiap baris puisi yang ibu bacakan tadi. Kalian simak penjelasan ibu berikut ini. Bunyi vokal adalah bunyi yang membuat kita dapat mengeluarkan suara. Contoh dari bunyi vokal adalah A, I, U, E, dan O.
Coba kalian perhatikan bait pertama pada puisi Cita-Citaku tadi. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Pada baris pertama, suara indah alat musik memiliki bunyi vokal I. Pada baris kedua, alunannya tenang mendayu, bunyi vokalnya adalah U. Pada baris ketiga, seakan selalu berbisik, bunyi vokalnya adalah I. Dan pada baris keempat, aku selalu ada untukmu, bunyi vokalnya adalah U. Nah, anak-anak, sekarang kalian pasti bisa mengidentifikasi sendiri bunyi vokal pada bait kedua dan bait ketiga pada puisi Cita-Citaku tadi. Wah, anak-anak, lihat ada kupu-kupu yang sangat indah. Oh ya anak-anak, kalian tahu tidak bagaimana sih proses daur hidup dari hewan kupu-kupu tersebut? Kalian mau tahu? Simak penjelasan ibu berikut ini ya. Sebelum kita belajar tentang proses daur hidup kupu-kupu, anak-anak perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan daur hidup. Daur hidup atau sering disebut dengan siklus hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa. Lalu, bagaimanakah siklus hidup dari kupu-kupu tersebut? Perhatikan gambar berikut ini. Kupu-kupu mengalami proses perubahan bentuk selama daur hidupnya. Proses perubahan bentuk tersebut dinamakan metamorfosis. Berikut ini adalah metamorfosis kupu-kupu. Gambar pertama, kupu-kupu siap bertelur mencari tanaman yang cocok untuk meletakkan telurnya. Pada umumnya, telur kupu-kupu berada pada daun. Gambar kedua adalah telur kupu-kupu. Gambar yang ketiga, telur menetas mengeluarkan larva atau biasa disebut dengan ulat. Gambar keempat, larva berubah menjadi pupa atau disebut kepompong. Gambar yang kelima, kepompong tersebut akan menetas menjadi kupu-kupu. Begitu seterusnya kupu-kupu tersebut akan bertelur kembali hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Itulah proses hidup atau siklus hidup dari hewan kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Ya, anak-anak kelas 4, kalian tadi sudah mendengarkan lagu Kupu-kupu yang Lucu ciptaan Ibu Sud. Ada lagu yang dinyanyikan dengan lambat, ada juga lagu yang dinyanyikan dengan cepat. Cepat dan lambatnya lagu yang dinyanyikan disebut tempo lagu. Ada tanda atau istilah untuk menunjukkan tempo lagu, antara lain largo yang artinya lambat sekali, lento lebih lambat, adagio lambat, andante sedang, moderato sedang agak cepat, allegro cepat, vivace lebih cepat, dan presto cepat sekali. Sekarang kalian coba kerjakan evaluasi berikut ini pada buku tugas kalian.
Nah, anak-anak kelas 4 yang hebat, kita tadi telah belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran yang kedua. Semoga bisa memberikan ilmu kepada kalian semua, dan sampai jumpa di video pembelajaran ibu berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.